Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Argidora Octavia, mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika pendidikan, yaitu tentang jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil pada data kelompok dan data tunggal. Yang kedua yaitu standar deviasi atau simpangan baku pada data kelompok. Dan yang ketiga yaitu kemiringan dan keruncingan data. So, untuk penjelasannya disimak videonya ya. Semoga bermanfaat. Di sini saya mempunyai data untuk jangkauan antar kuartil data tunggal, yaitu 34, 26, 20, 45, 60, 34, 20, 26, 50, 55, 20, 30, 40, 20, 25, 35, 40, 45, 53, dan 50. Di sini untuk keseluruhan data atau N-nya yaitu jadi 20 data. Nah, di sini sudah saya urutkan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu 20, 20, 20, 20, 25, 26, 30, 34, 34, 35, 40, 40, 45, 45, 46, 50, 50, 53, 55, dan selanjutnya yaitu X yang ke-20 yaitu 60. Pertama, kita cari dulu untuk letak Q1-nya. Untuk rumus letak Q1 yaitu 1 N plus 1 per 4. Mengapa dia N plus 1? Karena di sini dia dalam bentuk data tunggal, maka rumusnya yaitu 1/4 dikali N plus 1. Maka kita masukkan 1, 20 plus 1 per 4 sama dengan 22 per 4, hasilnya yaitu 5,5. Setelah kita dapat letak Q1-nya, kita mencari nilai Q1. Untuk mencari nilai Q1, karena di sini letak Q1-nya yaitu berada di 5,5, maka X yang kita pakai yaitu X5. X5 karena dia 5,5, maka sisanya 0,5. Sedangkan 0,5 ini berada di antara X6 dan X5, maka kita kurangkan. Setelah itu kita lihat data kelimanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 25 ditambah 0,5. X6-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26 dikurang X5-nya yaitu 25. Kita jumlahkan 25 ditambah 0,5 dikali 1. 25 ditambah 0,5, hasilnya yaitu 25,5. Selanjutnya, setelah kita dapat nilai Q1, kita cari untuk letak Q3. Sama, untuk mencari letak Q3 juga sama seperti yang letak Q1, hanya saja di sini bedanya dia memakai 3 N plus 1 per 4. Karena yang kita cari Q3, maka kita menggunakannya 3 per 4. Kita masukkan 20 plus 1 per 4. 3 dikali 21 per 4 yaitu 63 per 4, maka hasilnya 15,75. Setelah kita dapat letak Q3-nya, kita cari untuk nilai Q3. Nilai Q3 rumusnya yaitu karena letak Q3-nya ada di 15,75, maka X yang kita pakai yaitu X15 ditambah sisanya yaitu 0,75. 0,75 ini terletak pada X16 min X15. Kita cari X15-nya yaitu 20
Dari 20 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maaf, kita cari yang X15 nya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di 46 ditambah 0,75. X16 nya kita cari yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Terletak pada angka 50. X15 nya yaitu 46, maka kita kurangkan dengan 46. Kita jumlahkan 46 ditambah 0,75. 50 dikurang 46 yaitu 4. Maka 46 ditambah 0,75 dikali 4 yaitu 3. Kita jumlahkan yaitu 49. Setelah kita temukan letak Q1, nilai Q1, letak Q3 dan nilai Q3 nya, maka kita bisa mencari JAK atau jangkauan antar kuartilnya. Untuk rumus jangkauan antar kuartil yaitu Q3 dikurang Q1. Q3 nya sudah kita dapatkan yaitu 49 dikurang Q1 nya 25,5. Kita kurangkan yaitu 23,5. Setelah kita temukan JAK nya, kita cari untuk simpangan antar kuartil untuk data tunggalnya, yaitu rumusnya DK sama dengan Q3 min Q1 dibagi 2. Kenapa demikian? Karena simpangan antar kuartil itu sendiri yaitu setengah dari jangkauan antar kuartil. Maka hasil dari jangkauan antar kuartil ini tadi kita bagi 2. Kita masukkan 23,5 dibagi 2 yaitu 11,75. Maka bisa kita tarik kesimpulan yaitu untuk jangkauan antar kuartil yaitu ini 23,5. Dan untuk simpangan kuartilnya yaitu 11,75. Selanjutnya yang kedua yaitu jangkauan antar kuartil untuk yang data kelompok. Di sini saya akan membuat tabel data. Maaf jika kurang rapi. Di sini kita buat kelasnya, frekuensi atau F. Selanjutnya yaitu FK atau frekuensi kumulatif. Data yang pertama yaitu 21 sampai 31. Yang kedua 32 sampai 42. Yang ketiga 43 sampai 53.
Yang keempat, 54 sampai 64. Selanjutnya yaitu 65 sampai 75. 76 sampai 86. Yang terakhir yaitu 87 sampai 97. Di sini untuk frekuensinya maka akan saya tentukan 15, 10, 17, 12, 6, 13, 7. Untuk jumlah frekuensi atau sigma F-nya yaitu 15 ditambah 7 ditambah 17 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 13 ditambah 7, maka hasilnya 80. Selanjutnya kita cari FK-nya atau frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya yaitu pertama kita tulis dulu dari frekuensi ini 15, maka ditambahkan dengan frekuensi setelahnya yaitu 10, maka 15 ditambah 10 yaitu 25. 25 ditambah 17 jadi 42. 42 ditambah 12 54. 54 ditambah 6 60. 60 ditambah 13 73. 73 ditambah 7 yaitu 80. Selanjutnya kita cari untuk letak Q1-nya. Untuk data kelompok, rumus Q1-nya yaitu 1/4 dikali N. Maka kita masukkan 1/4 dikali 80 yaitu 20. Selanjutnya kita cari untuk nilai Q1. Nilai Q1 untuk mencari QI, rumusnya yaitu LO plus C dikali IN per 4 dikurang FK per F atau frekuensi. Jadi di sini kita perlu menentukan terlebih dahulu batas bawahnya atau LO. Kita sudah dapat tadi untuk letak Q1-nya yaitu berada pada data 20. 15 belum sampai ke 20 ya. Berarti di data yang kedua. Di sini Q1-nya terletak pada data 32 sampai 42. Untuk cari LO batas bawah TB atau LO-nya ya, itu batas bawah dikurang 0,5. Jadi 32 dikurang 0,5 sama dengan 31,5. Oh ya, ini untuk panjang kelasnya ya. Panjang kelasnya yaitu panjang kelas yaitu 11. Setelah ini kita bisa masukkan pada rumus QI ini untuk mencari Q1. LO batas bawahnya yaitu 31,5 ditambah C panjang kelasnya yaitu 11 dikali I dikali N. I dikali N ini yaitu karena Q1 yang kita cari maka kita menggunakan 1/4 dikali N nya jumlah datanya yaitu 80
kita tulis 1/4 dikali 80 dikurang FK. FK-nya kita pakai untuk Q1 kita pakai di data FK yang sebelumnya ya, data FK yang sebelum dari Q1 ini tadi, maka yaitu 15 dikurang 15 per F. Kita lihat di sini Q1 F-nya berapa? F-nya 10, maka kita masukkan per 10. Nah, sudah sampai sini kita jumlahkan. 31,5 ditambah 11 dikali 1/4 dikali 8 yaitu 20 dikurang 15 per 10. Kita jumlahkan lagi. 31,5 ditambah 11, 20 dikurang 15 yaitu 5 per 10. Di sini kita jumlahkan terlebih dahulu. 31,5 ditambah 11 dikali 5 per 10, maka hasilnya yaitu 5,5. 31,5 ditambah 5,5 kita dapatkan hasilnya yaitu 37. Jadi nilai Q1-nya yaitu 37. Selanjutnya kita cari untuk letak Q3. Untuk letak Q3 yaitu kita gunakan 3/4 dikali N sama dengan 3/4 dikali 80, hasilnya yaitu 60. Sudah kita dapatkan letak Q3-nya, kita cari nilai Q3. Nilai Q3 rumusnya sama seperti kita mencari nilai Q1 tadi. Maka kita lihat terlebih dahulu pada data. Letak Q3-nya itu pada data ke 60, berarti di sini ya Q3-nya. Nah, di sini kita cari TB-nya 65 dikurang 0,5 yaitu 64,5. Maka bisa kita masukkan di sini 64,5 ditambah panjang kelasnya 11 dikali IN per 4 yaitu 3/4 dikali 80 dikurang kita lihat di sini FK-nya seperti yang sudah saya katakan tadi, 60 ini letak Q3-nya, maka kita gunakan FK atau frekuensi kumulatifnya itu yang sebelumnya yaitu 54. Kita masukkan di sini 54 per F-nya kita lihat 6. Maka kita masukkan di sini 6. Baru kita jumlahkan 64,5 ditambah 11 dikali 60 dikurang 54 dibagi 6. 64,5 ditambah 11 dikali 60 dikurang 54 yaitu 6 per 6. 64,5 ditambah 11 yaitu 75,5. Nah, sudah kita dapatkan nilai Q3-nya, kita bisa mencari JAK atau jangkauan antar kuartil. Rumusnya masih sama seperti yang tadi, yaitu Q3 min Q1. Q3-nya yaitu 75,5 dikurang Q1-nya 37.
hasilnya yaitu 38,5. Selanjutnya kita cari untuk simpangan kuartil data kelompoknya. Rumusnya sama dengan yang data tunggal tadi, yaitu setengah dari JAK atau jangkauan antar kuartil, yaitu jadi Q3 min Q1 dibagi 2. Hasil dari Q3 min Q1 yaitu 38,5 dibagi 2 yaitu 19,25. Di sini kita tarik kesimpulan ya. Untuk jangkauan antar kuartilnya yaitu 38,5, dan untuk simpangan kuartilnya yaitu 19,25.